Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian kita dalam kesempatan kali ini tentang sebuah judul penyesalan. Judul ini dikutip dari ayat 39 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan peringatkanlah mereka wahai Muhammad tentang sebuah hari penyesalan. Idh qudiyal amr, yaitu ketika segala persoalan telah diputuskan sendiri oleh Allah. Wahum fi ghaflah, sementara mereka masih saja di dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Anda lihat pada ayat ini Allah menyebutkan nama lain dari kiamat, yaitu yaumul hasrah, hari penyesalan. Kenapa kiamat dinamakan hari penyesalan? Karena tidak ada yang tidak menyesal. Orang-orang jahat, mereka akan menyesal karena kejahatan mereka. Dan orang-orang baik pun akan menyesal karena kebaikan-kebaikan yang terasa masih jauh dari cukup. Kebaikan-kebaikan yang terasa jauh dari sempurna. Sehingga Allah menyebutkan hari itu dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Penyesalan yang sesungguhnya adalah penyesalan pada hari kiamat. Karena penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan tanpa ada waktu lagi untuk memperbaiki. Di dunia ini kita menyesal, tapi alhamdulillah masih ada waktu untuk berbenah dan berbalik diri. Maka penyesalan di dunia sering menjadi titik balik seseorang menjadi lebih baik. Orang-orang yang bertaubat, mereka beralih dari dosa kepada kebaikan melalui penyesalan, yaitu ketika setiap dosa-dosa telah menjadi penyesalan yang menyayat-nyayat hati, maka mereka berbalik, mereka menjadi lebih baik. Jadi di dunia penyesalan selalu menjadi titik balik dari keadaan buruk menjadi keadaan baik. Maka penyesalan di dunia sesuatu yang terpuji. Adapun penyesalan di depan Allah di hari kiamat
adalah penyesalan saat tidak lagi ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya penyesalan hari kiamat disebut oleh Allah dengan hari penyesalan, karena penyesalan hari itu penyesalan tanpa kesempatan untuk memperbaiki diri. Jemaah sekalian yang saya hormati, kapan kondisi-kondisi manusia mengalami penyesalan dalam Al-Quran? Yang pertama, jemaah sekalian, penyesalan pertama adalah penyesalan ketika setiap orang telah sampai di gerbang kematian. Tentu penyesalan orang-orang yang bertaubat tidak lagi masuk dalam hitungan, karena itu adalah penyesalan untuk memperbaiki diri. Maksudnya adalah penyesalan-penyesalan tanpa ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Baik, yang pertama, kapan situasi manusia jatuh kepada penyesalan seperti itu? Yang pertama, jemaah sekalian, adalah ketika seseorang telah sampai di gerbang kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah mengatakan, "Fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ketika nyawa kalian berada di kerongkongan, telah ditarik oleh malaikat maut, wa antum hina idzin tanzurun. Saat itulah kalian melihat gerbang kematian telah dibuka. Sedetik tidak akan maju lebih cepat, sedetik pun tidak akan mundur lebih lambat. Nah, saat itu manusia merasakan penyesalan yang luar biasa. Penyesalan jalan kematian ini diceritakan oleh Allah pada ayat ke-99 dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un." Ketika mereka telah sampai di gerbang kematian, mereka berkata, "Rabbirji'un." Ya Allah, kembalikanlah aku kepada kehidupan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku menjalankan kebaikan-kebaikan yang selama ini ditinggalkan. Kalla, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan kosong, ucapan dusta. Manusia dalam keadaan menyesal akan mudah berbicara. Tapi Allah mengatakan itu pernyataan dusta, itu ucapan dusta, itu hanya angan-angan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka akan ada barzakh menuju mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, inilah situasi pertama manusia menemukan penyesalan tanpa ada waktu untuk memperbaiki diri. Situasi kedua manusia menemukan penyesalan adalah inda mu'ayanatil mizan. Ketika timbangan amal telah dipancangkan di depan semua manusia. Timbangan amal yang baik dan yang buruk sebentar lagi akan ditimbang. Saat timbangan amal telah datang, semua manusia saat itu pun jatuh pada penyesalan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 49 dalam surat Al-Kahfi berfirman, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada." Mereka melihat catatan amal, ternyata tidak satu pun kejahatan melainkan telah tercatat di dalam. Tidak ada satu kejahatan pun melainkan akan ditimbang. Ketika itu muncul penyesalan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ada apa dengan kitab amal ini? Tidak satu pun kejahatan melainkan semuanya telah tercatat dan sebentar lagi akan ditimbang. Wa wajadu ma amilu hadira.
semua orang melihat semua kejahatan telah ada di depan mata. Banyak kejahatan yang kita udah lupa. Tapi setelah nanti sampai di akhirat, Anda membuka catatan amal, semua kejahatan-kejahatan yang telah terlupakan itu nampak kembali. Terlihat kembali. Ini situasi penyesalan yang kedua. Saat kitab amal akan ditimbang. Kemudian saat penyesalan yang ketiga, bahkan saat menerima catatan amal. Anda tahu jemaah sekalian, seluruh amal Anda dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan perbuatan, sepatah kata dalam ucapan, ladaihi raqib, didampingi malaikat yang mengawasi. Atid, didampingi malaikat yang selalu hadir. Jadi semua perbuatan-perbuatan kita yang baik dan yang buruk dicatat oleh para malaikat. Nah, saat Anda akan mengambil catatan amal itu, kembali Anda jatuh pada penyesalan. Kenapa demikian? Karena manusia pada hari itu ada yang mengambil catatan amal dengan tangan kanan, dan ada yang mengambil catatan amal dengan tangan kiri, bahkan dari belakang. Misalnya ketika mereka akan mengambil catatan amal, diperintahkan ambil catatan amal dengan tangan kiri dan dari belakang. Subhanallah. Begitu terdengar perintah agar mengambil catatan amal dengan tangan kiri dan dari belakang, padahal catatan amalnya belum dibuka, catatan amalnya belum dilihat, belum dibaca, baru saja sebuah perintah, ambil catatan amal dengan tangan kiri di belakang. Saat itu manusia pun merasakan penyesalan yang luar biasa. Karena meski catatan amal belum dibuka, hanya dengan perintah agar mengambil catatan amal dengan tangan kiri di belakang saja, semua orang sudah berpikir, semua orang sudah memastikan ini adalah hancur. Ini adalah kebinasaan. Jemaah sekalian yang saya hormati, saat Allah perintahkan manusia agar mengambil catatan amal dengan tangan kiri di belakang, tentunya mereka adalah orang-orang jahat. Mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak menerima kitab atau catatan amal dengan cara seperti ini. Penyesalan. Kemudian penyesalan berikutnya adalah penyesalan ketika telah melihat neraka. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 27 dalam surat Al-An'am mengatakan, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan ketika mereka telah berdiri di hadapan neraka, mereka belum masuk, tapi mereka telah dihadapkan dengan neraka. Mereka orang-orang jahat mengatakan, ya laitana nurad. Seandainya kita bisa kembali lagi ke dunia. Ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbi. Niscaya kita tidak akan mendustakan kebenaran-kebenaran itu. Wa nakuna minal mu'minin, dan kita benar-benar akan menjadi orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, inilah antara lain beberapa penyesalan. Masih ada beberapa penyesalan lain, misalnya penyesalan ketika bertemu dengan iblis dan lain-lain, tapi itu nanti. Adapun situasi penyesalan inilah 4. Menjelang kematian, saat menerima catatan amal, saat pertimbangan amal, dan ketika telah berhadapan dengan neraka. Ini 4 kondisi di mana manusia menyesal.
Poin berikutnya jamaah sekalian, apa faktor-faktor yang membuat orang menyesal? Yang pertama jamaah sekalian, faktor-faktor penyesalan di hari akhirat, yang pertama adalah hasratul khullati sayyi'ah. Penyesalan yang pertama adalah penyesalan karena pergaulan yang rusak. Pada ayat 26 dan 27 dan ayat berikutnya dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Ketika itu orang-orang yang akan masuk neraka, mereka mengatakan, seandainya dulu aku mengikuti Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu aku tidak berteman dengan si fulan. Perhatikan ini penyesalan. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu di dunia aku tidak berteman dengan fulan. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hati-hati dengan pertemanan. Hati-hati dengan pergaulan. Pertemanan dan pergaulan ini salah satu faktor penyesalan di depan Allah pada hari kiamat. Kenapa demikian? Bersama dengan orang-orang baik Anda pasti akan menjadi orang baik. Tapi ketika Anda dekat dengan orang-orang jahat, maka terbuka pintu untuk Anda menjadi orang jahat. Percayalah jemaah sekalian, semua orang-orang jahat berpangkal dari pergaulan yang jahat. Makanya fahamilah apa yang menjadi kelemahan Anda. Lalu carilah orang yang bisa memberikan Anda kekuatan. Kalau Anda sudah merasa lemah dalam berbuat baik, maka dekatlah dengan orang-orang yang tangguh dalam berbuat baik, agar kelemahan Anda menjadi lebih kuat dengan mereka. Adapun Anda yang telah sadar dengan kelemahan diri dalam berbuat baik, namun demikian Anda tetap bergaul dengan orang-orang jahat, kelemahan Anda justru akan menjadi kehancuran bagi Anda. Baik jemaah sekalian, maka penyesalan pertama atau faktor pertama penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan karena pertemanan dan karena pergaulan. Abu Talib, paman kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda renungkan betapa dekat beliau dengan hidayah. Beliau yang membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 8 tahun. Jarak beliau dengan Nabi sama sekali tidak ada jarak. Yang artinya Abu Talib dengan hidayah nggak ada jarak sama sekali. Namun demikian Abu Talib tidak mendapatkan hidayah karena pergaulan. Jelang ajal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk Abu Talib. Beliau mengatakan, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar aku punya jalan untuk membelamu di depan Allah. Saat Nabi membujuk paman beliau mengucapkan la ilaha illallah, qadarullah, saat yang bersamaan ada Abu Jahal dan ada beberapa tokoh-tokoh lain. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Talib, kau akan meninggalkan agama ayahmu, kau akan meninggalkan agama nenek moyangmu dengan ucapan Muhammad ini? Rupa-rupanya pengaruh Abu Jahal CS lebih besar dibandingkan pengaruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pengaruh mereka lebih besar? Ini dia pertemanan yang salah jalan. Walaupun di depan Anda ada kebaikan, tapi ketika Anda sangat terpengaruh dengan teman-teman yang jahat, kebaikan ini sejelas apapun Anda akan abaikan disebabkan karena pertemanan tadi. Perhatikan, begitu jelasnya kebenaran di depan Abu Talib,
melalui keponakan kandung beliau yang tak lain adalah Rasulullah SAW. Tapi karena beliau terlalu dekat dengan Abu Jahal, saat itu Nabi kita kalah pengaruh dengan Abu Jahal. Dan hasilnya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, waliyadzubillah. Baik, ini penyesalan yang pertama. Penyesalan karena memilih teman yang tidak membantu dalam kebaikan. Ulama-ulama kita mengatakan apabila Allah akan memperbaiki seseorang, maka Allah membuatnya dekat dengan orang-orang baik. Sekali lagi, apabila Allah ingin memperbaiki seseorang, maka Allah membuatnya dekat dengan orang-orang baik. Jadi coba Anda berevaluasi. Orang-orang, teman-teman yang betul-betul dekat dengan Anda, tipe mereka orang-orang baik atau tidak? Kalau memang teman-teman dekat Anda adalah orang baik, itu adalah salah satu cara Allah untuk memperbaiki seseorang. Begitupun sebaliknya. Apabila Allah Azza wa Jalla ingin seseorang dalam kesesatan, maka Allah membiarkannya dekat dengan orang-orang yang jahat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u haladini khalilihi." Seseorang di atas agama teman dekatnya. Seseorang di atas agama teman dekatnya. Siapa yang menjadi teman dekat Anda, maka Anda berada di atas agamanya. Kalau teman dekat Anda adalah orang-orang saleh, maka Anda akan hidup di dalam agama orang yang saleh tersebut. Tapi kalau ternyata Anda dekat dengan orang-orang jahat, maka Anda akan berada di atas agama orang-orang jahat. Agama yang rusak. Waliyadzubillah. Ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, jemaah sekalian, adalah penyesalan karena persahabatan yang bukan karena Allah. Bersahabat dengan fulan karena uangnya, bersahabat dengan fulan karena jabatannya. Persahabatan-persahabatan seperti ini akan menjadi penyesalan di depan Allah. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dan ayat 68. Allah berfirman, "Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun innal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun." Allah berfirman, teman-teman dekat di dunia pada hari itu akan menjadi musuh. Innal muttaqin, kecuali orang-orang yang sepanjang dunia bersahabat di atas ketakwaan. Jadi kalau pertemanan Anda dengan seseorang motifnya adalah dunia, maka ini adalah teman yang akan menjadi musuh Anda di depan Allah. Kenapa? Karena dia akan menjadi saksi untuk sejumlah perilaku Anda. Di dunia dia diam. Di dunia dia nggak berbicara tentang sejumlah perilaku Anda. Tapi di depan Allah Azza wa Jalla, teman-teman seperti ini akan buka mulut. Mereka akan bersaksi untuk sejumlah kejahatan dan perilaku Anda. Maka Allah berfirman, "Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu." Pertemanan-pertemanan di dunia yang tidak berada di atas ketakwaan pada hari kiamat akan menjadi musuh. Ini teman dekat, tapi nanti akan jadi musuh. Ini sahabat karib, tapi nanti akan menjadi musuh. Nggak usah nanti jamaah sekalian. Anda lihat di dunia sekalipun, dua orang yang berkongsi dalam satu kejahatan, begitu sampai di pengadilan, tiba-tiba mereka menjadi musuh. Jadi kejahatan itu hanya menyatukan manusia sekejap. Kejahatan nggak pernah menyatukan manusia dalam waktu yang lama. Maka segala persahabatan yang motifnya bukan ketakwaan, di depan Allah semuanya akan menjadi musuh. Karena masing-masing teman
akan buka mulut dan berbicara tentang perilaku-perilaku kita. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang di dunia bersahabat di atas ketakwaan. Adapun orang-orang yang sepanjang hayat bersahabat dengan semangat ketakwaan, nah, sampai di depan Allah persahabatan mereka akan kokoh. Sampai di depan Allah persahabatan mereka tidak akan tergoyahkan dan terpisahkan. Bahkan jemaah sekalian, teman-teman di dalam ketakwaan di depan Allah akan memberikan syafaat. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang-orang jahat berkata, kenapa tidak ada yang memberikan kami syafaat? Wala sadiqin hamim, dan tidak pula ada teman-teman dekat yang bisa memberikan syafaat. Subhanallah, teman Anda yang sesungguhnya seseorang yang mensyafaatkan Anda di depan Allah. Seseorang yang membela Anda di depan Allah, itulah teman yang sesungguhnya. Orang-orang yang membela Anda dalam urusan kantong, memang mereka teman. Tapi kalau tidak ada persahabatan di atas ketakwaan, di depan Allah Anda nggak akan membela dia, dia pun nggak akan membela Anda. Dan saya katakan sekali lagi, teman yang sesungguhnya adalah seorang sahabat yang akan membela Anda di depan Allah melalui syafaat. Saudara sekalian yang saya hormati, penyesalan berikutnya adalah penyesalan karena penyesalan disebabkan karena amal saleh yang tercemari dengan kekurangan dan pembatal-pembatal. Kita beramal saleh, tujuan kita dengan amal saleh ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tahu jemaah sekalian, amal saleh yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah amal saleh yang paling sering Anda lakukan, yaitu salat. Kalau haji wajib sekali seumur hidup. Kalau puasa sekali dalam setahun. Zakat mal sekali dalam setahun juga. Tetapi salat yang wajib 5 kali sehari semalam. Maka kebaikan atau amal saleh yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila salat ini baik, kemungkinan besar amal-amal lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ternyata ketika Allah memeriksa salat kita, Allah menemukan sejumlah faktor-faktor yang mencemari salat. Misalnya salat Allah lihat di dalam ada riya. Tiba-tiba diperiksa salat yang kedua, Allah temukan di dalam ada ujub. Misalnya salat yang ketiga diperiksa, Allah lihat bahwa di situ ada sum'ah. Misalnya salat yang kelima diperiksa, ternyata Allah temukan di sana salat dengan tambahan-tambahan yang enggak jelas. Nah, saat itu jemaah sekalian akan muncul penyesalan. Penyesalan ketika kebaikan-kebaikan itu tercemari dengan hal-hal yang membatalkan. Sehingga ketika Allah perintah salat yang pertama, Allah melihat riya, salat ini dibuang. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu salat yang kedua diperiksa, Allah lihat ada ujub, lalu kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala beliau berkata, tidak ada yang paling menggembirakan pada hari kiamat lebih dari satu amal yang diterima oleh Allah. Dan tidak ada yang paling menyedihkan hari kiamat lebih dari satu amal yang ditolak oleh Allah. Misal Anda membaca Al-Quran satu halaman, sampai di akhirat Allah lihat dan Allah bilang diterima. Itu sangat bahagia sekali. Tapi misalnya Anda melakukan salat malam sebanyak 11 rakaat, lalu Allah periksa, ternyata ada ujub, lalu ditolak oleh Allah, itu sedih sekali. Yang paling menyedihkan pada hari kiamat, ketika Anda bertemu dengan amal yang ditolak oleh Allah.
Dan yang paling membahagiakan pada hari kiamat, saat ada kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 47 dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka di depan Allah sesuatu yang enggak pernah diduga sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membacakan ayat ini sambil beliau menangis. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan jelaslah bagi mereka apa yang selama ini tidak diduga-duga. Ini salat tidak diduga, ternyata ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini tilawah Al-Quran tanpa diduga, ternyata ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sedekah yang selama ini kita anggap akan menjadi keselamatan, ternyata ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini situasi yang sangat mencenangkan. Ketika Allah periksa kebaikan dan Anda lihat sesuatu yang Anda nggak pernah perkirakan. Salat ditolak, zakat ditolak. Maka hati-hatilah jemaah sekalian. Hati-hatilah dengan kebaikan yang tercemari dengan hal-hal yang dapat membatalkannya. Misalnya kebaikan yang tercemar dengan riya, kebaikan yang tercemar dengan ujub, ketaatan yang tercemar dengan sum'ah, atau ketaatan-ketaatan yang tercemar dengan tambahan-tambahan yang enggak jelas. Penyesalan berikutnya jemaah sekalian di akhirat adalah penyesalan atas kebakhilan. Ternyata kikir salah satu kejahatan yang akan menjadi penyesalan secara khusus. Ayat 10 dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan bersedekahlah kalian sebelum datang kematian. Begitu datang kematian, kalian akan berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisakah kematian ini ditunda? Aku ingin bersedekah. Jemaah sekalian, kenapa sedekah salah satu amal yang akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kikir tentunya? Karena dengan sedekah Anda melapangkan kesulitan orang lain. Dan di akhirat, di depan Anda sejumlah kesulitan dan akan dilapangkan oleh Allah karena Anda pernah melapangkan orang di dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sir, yassara Allah lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan melapangkan kesulitannya dunia dan akhirat. Dengan uang Anda mungkin 500.000, mungkin 1 juta, Anda lapangkan kesulitan orang. Kalau cuma 5.000 Anda nggak bisa melapangkan kesulitan. Misalnya kawan Anda kesulitan, apakah dengan 5.000 Anda melapangkan? Tidak. Kalau misi Anda adalah melapangkan setidaknya 100.000, setidaknya 500.000, setidaknya 1 juta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anda yang pernah melapangkan kesempitan orang lain, maka Allah pun tidak akan lupa. Nanti kesulitan di dunia, juga kesulitan di akhirat akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian, apabila datang ke hadapan Anda seseorang yang sedang terhimpit kesulitan, ini kesempatan. Kesempatan untuk Anda melepaskan kesulitan Anda sebelum kesulitan itu datang. Mungkin akan datang kesulitan Anda 2 tahun lagi. Tapi hari ini ketika Anda lapangkan kesulitan seorang, sejatinya Anda sedang melapangkan kesulitan Anda sebelum kesulitan itu datang. Termasuk kesulitan di akhirat belum datang. Termasuk kesulitan Anda di alam kubur. Termasuk kesulitan Anda jelang kematian. Di depan Anda mata rantai kesulitan sangat banyak. Dan kalau dari sekarang
Anda berusaha melapangkan kesulitan orang lain, niscaya kesulitan-kesulitan di depan Anda akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sejenak kita kumandangkan azan Isya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi hati-hati dengan kikir. Hati-hati dengan pelit. Hati-hati apabila di hadapan Anda ada orang yang sedang kesulitan. Allah gerakkan hati orang yang sedang kesulitan ini untuk bicara dengan Anda. Kalau kesulitannya Anda abaikan, maka di depan Anda akan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan diabaikan oleh Allah dan diabaikan oleh orang lain. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sani'ul ma'ruf la yasqutu illa muttaqi'ah." Seseorang yang selalu berbuat baik, apabila jatuh, dia akan jatuh bersandar. Artinya ada dua orang yang akan jatuh. Pertama, ada orang yang jatuh dan tersungkur. Yang kedua, ada orang yang jatuh tapi bersandar. Siapa itu? Orang-orang yang tiada henti-hentinya berbuat baik. Apabila mereka jatuh, mereka akan jatuh dalam keadaan bersandar. Maksudnya, mungkin mereka jatuh dalam kesulitan. Akan datang orang mengatakan, saya akan membantu, gak usah gelisah. Mungkin mereka jatuh dalam satu persoalan, tiba-tiba datang seorang, gak usah terlalu gelisah, saya siap membackup kamu. Orang-orang baik akan jatuh pada satu persoalan, tapi karena dia orang baik, kapanpun ia jatuh akan selalu ada sandaran-sandaran. Datang orang pertama menawarkan bantuan, datang orang kedua menawarkan pertolongan, datang orang ketiga menawarkan pembelaan dan selanjutnya. Tapi orang-orang yang jarang berbuat baik kepada orang lain, begitu ia jatuh dalam satu masalah, dia akan jatuh tersungkur tanpa ada orang yang mengulurkan tangan membantu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, 3 orang saya tidak bisa membalas mereka, hanya Allah yang membalas mereka. Yang pertama, seseorang yang mengawaliku mengucapkan salam. Yang kedua, ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang kedua, seseorang yang melapangkan tempat untukku duduk. Misalnya sampai di tempat udah penuh, terpaksa harus berdiri. Tiba-tiba ada seseorang yang mau bergeser dan Anda mendapatkan tempat duduk. Ini orang kedua. Orang seperti ini pun aku nggak bisa membalas, kata Ibnu Abbas. Orang ketiga, saya juga nggak bisa membalasnya, hanya Allah yang kuharapkan membalas. Siapa itu? Man yughbarrat qadamahu fi hajat. Seseorang yang kakinya berdebu untuk menunaikan keperluanku. Subhanallah, ini yang ketiga ini jamaah sekalian camkan baik-baik. Ketika Anda korbankan 1 hari dalam pekerjaan untuk membantu seseorang, Anda berada dalam satu kebaikan yang luar biasa. Apakah persoalan orang ini selesai atau tidak? Berhasil atau tidak jadi soal. Yang penting bahwa Anda telah menyumbangkan sedikit waktu, 1 hari waktu untuk orang yang sedang kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya fi hajati akhin li, aku berjalan membantu kebutuhan seseorang, ahabbu ilayya min a'takifa fi masjid hadha syahr. Itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bukan i'tikaf di masjid ini. I'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lebih rendah daripada 1 hari Anda menyempatkan waktu untuk membantu kesulitan orang lain. Baik. Orang keempat yang kata Ibnu Abbas, saya nggak bisa
membalas kebaikannya kecuali Allah. Siapa orang keempat? Seseorang yang tidak bisa tidur karena kegelisahan, karena kesulitan. Tiba-tiba di dalam kesulitan itu dia melihat aku sebagai solusi. Maka ia datang kepada aku. Kata Ibnu Abbas, aku nggak bisa membalas kebaikan orang ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia terhimpit dalam kesulitan, lalu kesulitan itu ia percayakan kepada aku. Ibnu Abbas mengatakan ini kebaikan yang luar biasa, bahwa seseorang mempercayakan kesulitannya kepada aku. Baik jemaah sekalian, jadi di antara penyesalan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyesalan karena pelit, karena kikir. Seandainya Anda dermawan, Anda melapangkan kesulitan orang lain, dan karena itu Allah pun melapangkan kesulitan Anda jelang kematian, kesulitan Anda nanti di depan Allah, kesulitan Anda di alam kubur, dimanapun kesulitan sudah tidak ada lagi, karena Anda selalu membantu kesulitan orang lain. Jemaah sekalian yang saya hormati, Bapak ini lagi? Oh ya. Penyesalan berikutnya pada hari kiamat adalah penyesalan orang yang mengabaikan Al-Quran. Penyesalan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Jemaah sekalian, ketika amal Anda tidak cukup untuk menjadi keselamatan, Anda membutuhkan syafaat. Anda membutuhkan pembela. Syafaat itu arti bebasnya adalah pembela. Mungkin Anda tidak dapatkan syafaat atau pembelaan dari Rasulullah SAW. Mungkin juga Anda tidak dapatkan syafaat dan pembelaan dari sahabat-sahabat Anda. Tapi akan Anda dapatkan syafaat dari Al-Quran. Kata Nabi SAW, Inna Al-Quran ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ahli. Sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada Allah memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya, kepada orang yang ahlinya. Jadi ada ahlul Quran. Apabila Anda termasuk ahlul Quran, maka di depan Allah Azza wa Jalla Al-Quran akan datang memberikan pembelaan. Maka sampai pada hari kiamat, di antara penyesalan adalah penyesalan karena sepanjang hayat gagal menjadi ahli Quran. Siapa yang dimaksud dengan ahli Quran? Tentu ahli Quran ini punya kelas-kelas. Kadar minimum Anda dinamakan ahli Quran apabila ada hubungan khusus Anda dengan Al-Quran. Apabila ada hubungan khusus Anda dengan Quran, Anda telah dinamakan ahli Quran. Misalnya, setiap hari 1/4 jam Anda membaca Al-Quran. Setiap hari, istiqamah setiap hari. Ini artinya Anda memberikan perhatian khusus kepada Al-Quran. Ini kadar minimum Anda dinamakan dengan ahli Quran. Adapun kadar maksimum seseorang dinamakan ahli Quran, tentu dia hafal Al-Quran, kemudian dia faham Al-Quran, kemudian dia hidup sesuai dengan undang-undang Al-Quran, kemudian ia dakwahkan Al-Quran. Ini kadar yang sangat maksimum. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, tidak boleh hubungan Anda dengan Al-Quran hubungan sedapatnya. Kapan baca Quran? Sedapatnya. Anda jadikan Al-Quran sampingan, la haula wala quwwata illa billah. Saat Anda jadikan Al-Quran hanya sampingan, dan waktu Anda terhadap Al-Quran pun waktu sedapatnya, Anda tidak dinamakan ahli Quran dalam hal ini. Anda tidak memberikan sesuatu yang khusus kepada Al-Quran. Subhanallah, sebagian orang buka handphone begini, mungkin buka TikTok atau buka Reel atau dan lain-lain. Buka TikTok begini, lihat cerita ketawa dia. Begitu lewat tilawah Al-Quran di skip aja. Begitu yang lewat tilawah Al-Quran,
Misalnya ini lewat sudah lagi imam di Masjidil Haram, itu ternyata di skip saja. Tapi begitu yang lewat ini adalah seorang pemain lawak, tertawa dia lihat begini, subhanallah ya. Ini subhanallah. Kenapa tidak malu gitu? Begitu kalamullah lewat, begitu ucapan Allah diperdengarkan, ternyata Anda skip saja. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, sebelum Anda sampai pada hari penyesalan, berikan sesuatu yang khusus kepada Al-Quran. Berikan Al-Quran waktu khusus, berikan Al-Quran perhatian khusus, dan jangan jadikan Al-Quran sampingan. Kalau Al-Quran itu sifatnya sampingan, seolah-olah Anda nggak butuh. Karena semua kita tahu, apapun yang sifatnya sampingan itu setengah tidak dibutuhkan. Waktu sedapatnya, waktu sesempatnya. Subhanallah, Al-Quran ini kalamullah. Setiap huruf Al-Quran adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Anda berikan waktu sesempatnya. Sekali lagi saya katakan, berikan 1 jam 1 hari terhadap Al-Quran. Saya nggak katakan demikian. Tapi berikan waktu yang betul-betul istiqamah terhadap Al-Quran. 1/4 jam, 10 menit, tapi tiap hari sampai Anda mati. Berikan sesuatu yang khusus kepada Al-Quran. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang terakhir di antara penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan Anda terhadap sebuah majelis, terhadap sebuah pertemuan yang di dalamnya tidak ada alhamdulillah dan tidak ada sholawat. Misalnya kita ada pertemuan warga, pertemuan jamaah masjid. Ternyata dalam pertemuan semuanya langsung bicara. Oh, ini majelis penyesalan pada hari kiamat. Mestinya Anda sebutkan zikrullah dan Anda ucapkan salawat kepada Nabi SAW. Maka undang-undangnya ketika Anda berbicara dalam satu majelis, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Anda jangan berpikir itu hanya untuk khutbah saja. Ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah berlaku untuk setiap majelis. Ya tentu kalau cuma ketemu kawan di pinggir jalan itu bukan majelis. Kalau menelpon dengan kawan itu bukan majelis. Anda nggak perlu nelpon kawan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, gimana kabar keluarga? Anda nggak perlu. Tapi bahwa ini adalah majelis, ini pertemuan, ini musyawarah, pastikan Anda sebutkan zikir kepada Allah dan Anda sebutkan salawat kepada Nabi. Minimal Anda katakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita. Gimana? Lanjut dikit. Membantu orang, bagaimana hukumnya melakukan donasi untuk membantu seorang yang sedang kesulitan. Melakukan donasi membantu orang yang saat kesulitan bisa jadi hukumnya wajib. Kalau kesulitan orang tersebut dalam hal yang primer, artinya soal hidup atau mati, itu kesulitan antara hidup dan mati, kesulitan dalam hal yang primer, maka donasi dalam hal itu bisa jadi hukumnya adalah wajib. Kecuali kalau donasi itu bukan untuk kehidupan yang primer. Kita berdonasi untuk fulan, kenapa? Oh, dia mau ganti rumah. Itu donasi baik-baik aja. Tapi donasi untuk kesulitan orang yang primer itu hukumnya wajib. Apakah kita diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilu? Apakah kita berdosa jika tidak memilih atau golput? Memilih atau tidak tergantung yang dipilih. Kalau ada orang baik, ikutlah memilih. Tapi kalau semuanya pencuri, tidak usah memilih. Itu kan? Tergantung yang dipilih jemaah. Kalau semuanya pencuri, ini pencuri, tidur nyenyak saja di rumah. Karena siapapun yang naik, semuanya bakal pencuri. Hanya saja kalau di depan Anda ada orang baik, jangan sampai tidak ikut jadi pemilu. Saya berikan Anda perbandingan. Ini ada lokalisasi WTS. 1000 ulama berfatwa agar ditutup, tetap nggak akan tutup. Tapi seorang camat memberikan tanda tangan tutup, itu akan tutup. Agar Anda tahu betapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Maka kalau sekiranya
perjalanan menuju kekuasaan ini ada satu orang yang kita anggap baik, udah, berikan dukungan. Masa ada orang baik Anda nggak dukung? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.